sebenarnya maunya lewat jalur yang mana? Mau lewat honorer atau langsung? Nah, terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu kita ya termasuk juga soal P3K, karena memang secara resmi kan ditunda ya untuk tesnya dan untuk pemberlakuannya sebagaimana yang dilaporkan oleh Gus Menteri. Yang saya dengar bahwa P3K di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak terserap dari alokasi 1 juta itu. Nah, kalau tidak diserap, kenapa nggak kita serap oleh Kementerian Agama gitu? Karena masih banyak di antara guru-guru kita yang status kepegawaiannya katakanlah juga membutuhkan perhatian dari negara, termasuk P3K ini. Jadi untuk itu saya kira ini penting untuk kita bicarakan secara bersama, Gus Menteri ya, karena mereka juga justru yang paling terdepan menjadi bagian dari pendidik-pendidik di tengah masyarakat kita. Kemudian untuk yang kedua, Pak Menteri, saya juga mengucapkan terima kasih untuk pengangkatan dari guru-guru honorer kita yang jumlahnya ini sebanyak 949 P3K dan guru madrasah dan juga 27.303 P3K guru pendidikan agama. Ya, artinya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya, walaupun kalau dibicarakan dengan harapannya itu masih jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kami patut mengapresiasi dan berterima kasih juga, kita bersyukur bersama masih tetap ada guru-guru kita yang bisa diangkat pada tahun ini. Walaupun di sini saya juga akan menyampaikan usulan, ada 2 usulan dari Perkumpulan Guru In-Passing Nasional, Pak. Yang pertama usulannya adalah mereka menyatakan bahwa belum adanya kuota P3K bagi guru madrasah, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang mereka mengajar di madrasah. Yang kedua, masa kerja in-passing yang sampai saat ini belum direalisasikan. Padahal pada tanggal 6 Agustus 2018 disampaikan kalau masa kerja in-passing akan dihitung setelah 4 tahun diberlakukannya PMN ya, 43 tahun 2014, berarti pada tahun 2019 seharusnya sudah dihitung dalam pembayarannya, namun sampai saat ini belum sama sekali. Ini yang mereka sampaikan melalui saya. Kemudian yang selebihnya, Pak Menteri, walaupun sudah pernah saya sampaikan, saya mau ya mengulanginya kembali. Apa yang saya perhatikan bahwa memang rekrutmen daripada baik itu karyawan umum ya maupun juga pengajar, ini memang kita ini masih sangat carut marut. Jadi artinya saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Menteri ke depannya, khususnya di Kementerian Agama, penerimaan daripada karyawan ini betul-betul sebenarnya maunya lewat jalur yang mana? Mau lewat honorer atau langsung? Kalau honorer artinya mereka direkrut masuk honorer itu kan punya kriteria juga, tidak asal-asal masuk saja gitu. Kemudian setelah dari sana baru kemudian mereka menuju kepada pengangkatan. Nah, selama menjadi honorer itu disitulah yang kita bina, kita beri pelatihan-pelatihan maksimal sehingga pada saat mereka menjadi pegawai negeri atau pengangkatan tadi, mereka sudah benar-benar menjadi yang benar-benar sudah yang terbaik seperti itu. Atau mau langsung, Pak, habis sekolah langsung mendaftar gitu ya. Jadi jangan seperti sekarang ini yang sudah honor 20 tahun, Pak, tiba-tiba yang baru masuk sudah masuk aja gitu. Nah, artinya kalau dibicarakan masalah kualitas, masalah segala macam, apa yang tidak bisa sih kalau kita kasih pembekalan kepada orang-orang yang sudah honorer tersebut. Begitu juga dengan mempersiapkan tenaga pengajar ya dari universitas yang menyediakan. Kalau saya melihat kemarin kita ada kunjungan kerja ke daerah Jawa Barat atau Bogor ya, itu dia menambah fakultas yang nanti akan mengeluarkan tenaga pengajar. Jadi ditambah terus gitu loh Pak. Padahal setelah itu mereka mau kemana gitu. Jadi kalau harusnya menurut saya, kalau misalnya kita menerima setahun itu hanya 1.000 orang, ya kita cetaklah 1.000 orang. Kalaupun dilebihkan,
ya buat cadangan saja gitu ya. Kecuali kalau kita punya program misalnya dilebihkan 200 orang tapi 200 ini yang akan kita didik untuk kita misalnya dikirim ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi jangan terus dicetak tapi setelah itu mau dikemanakan seperti itu. Nah, mungkin demikian Pak masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, masalah ini Pak, guru ini saya total tadi 32.422 yang di program P3. Ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan pendidikan agama, khusus agama Islam ini kan 90% Pak. Pendidikan agama diurus oleh rakyat kita. Hanya 10% yang kita urus. Nah, kenapa Menteri Pendidikan Diknas bisa mengusulkan 1 juta program P3 ini? Kenapa kita hanya 32.000 Pak? Ini sangat ironis sekali. Nah, kami Komisi 8 mendukung. Kalau Bapak Menteri usulkan 500.000, kita setiap hari ini memperjuangkan Menteri Keuangan Pak. Jadi tidak hanya 32.000 Pak. Harus maksimal kita Pak. Target harus maksimal. Jadi hanya 32.000 enggak masuk akal dengan 1 juta ini. Toh itu putra putri kita juga, toh itu uang negara, sama hak mereka pendidikan agama ini. Jadi kami ngusul Pak Menteri, kalau bisa nanti di perubahan anggaran ini usulkan lagi Pak Menteri dari 32.000 ini mungkin 100.000 atau 200.000 gitu. Jadi nampak greget kita gitu loh untuk bantu. Karena 90% ini proses pendidikan ini ditanggung oleh rakyat kita. Toh berbagi kita guru-guru ya mungkin pemerintah gitu. Alangkah baik cantiknya. Jadi kami sarankan ini untuk pendidikan agama ini ditambah Pak lagi prosentase ini tidak hanya 32.000 tapi lebih daripada itu karena kita mengacu 1 juta kok ada uangnya gitu. 1 juta ada guru umum. Kok guru agama tidak ada uang? Kan begitu kesannya. Padahal kan belum tentu begitu pemerintah ini. Itu yang kedua. Kami beberapa hari yang lalu baru ketemu dengan beberapa pejabat daerah dari Kementerian Agama. Mereka mengeluhkan tentang jumlah guru agama yang masih sangat jauh berkurang. Guru agama yang berstatus mereka mengajar berada di sekolah-sekolah umum maupun kemudian yang mereka ada mengajar di bawah sekolah-sekolah negeri itu sendiri. Ini kemudian guru agama kurang. Apalagi ketika diukur dengan P3K. Ini saya melihat bahwa Kementerian Agama masih belum begitu serius untuk mengusahakan agar pos atau bahwa kuota terhadap masalah P3K yang jumlahnya masih cukup besar tidak dimanfaatkan begitu serius. Saya melihat belum adanya satu lobby-lobby yang kuat, lobby-lobby yang sangat bisa mendesak kepada pemerintah tentang kebutuhan ini. Padahal guru kita begitu sangat banyak sekali, guru agama. Dan bahkan misalnya dalam prakteknya, guru yang sudah ditetapkan oleh P3K yang tempoh hari saya sampaikan, yang mereka dikasih SK oleh pemerintah, oleh Diknas, yang mereka mengajar di sekolah negeri, lalu kemudian mereka sudah dikasih Diknas, lalu kemudian ketika mereka dipersamakan, yang sudah bekerja atau mengajar 15 tahun, dinolkan. Ini juga saya kira merendahkan terhadap Kementerian Agama sendiri, merendahkan pada tenaga-tenaga guru kita. Harusnya mereka dihargai sebagaimana yang lain juga. Ketiga, mengenai perekrutan P3K. Kita tahu sendiri Pak, kita di Kementerian Agama ini hanya sepertinya setengah hati dalam mengusulkan P3K ini. 27.303 orang. Ketika kita bandingkan dengan Kemendiknas, itu jauh sekali Pak. Itu ada di angka 1 juta P3K. Saya juga melihat bagaimana ya lobby dari Kementerian Agama ini kepada pemerintah ini agar perbandingannya itu agak sedikit bagus Pak. Ini malah kita di angka sekian. Ini kalau perbandingannya seperti ini Pak sangat jauh sekali. Sementara kita ketahui guru-guru agama yang ada di daerah-daerah kita masing-masing. Contoh agama Islam itu kadang-kadang di sekolah-sekolah umum itu malah yang mendidik itu ustadz atau imam masjid. Teman-teman kita yang Kristen itu malah diajarkan sama pendeta-pendeta. Ini sangat kontra dengan apa yang diinginkan kita di Komisi 8 dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama yang hanya cuma meminta 27.300 sekian.